sekaligus 8 ASPD yang akan kita. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita mulai pertemuan daring ini dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam, mari kita mulai bersama-sama dengan serius dan sungguh-sungguh agar Allah memudahkan urusan kerja hari ini hingga sampai akhir nanti tanpa kendala apapun. Kita mulai dengan baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sekalian, sudah hadir 408 partisipan. Di sebelah saya ada Mas Nurul, ada Mas Dana, ada teman-teman dari bidang secara teknis nanti membantu pelaksanaan. Halo Bu, minal aizin. Hari ini kita mengundang semua proktor sebenarnya, baik SD, MI maupun pengelola paket A. Perlu Bapak Ibu teman-teman sekalian ketahui, ada satu kelompok belajar di PKBN Ngudi Kapinteran di Semanu sana, Pak Bugino pengelolanya. Saya belum cek apakah sudah hadir atau belum di forum ini. Presennya kira nanti kita siapkan presensi, tolong bisa mengisi link presensi untuk memantau sebenarnya yang sudah hadir siapa dan dari mana. Ya, kita juga mengundang kawan-kawan proktor dari Madrasah Ibtidaiyah, mudah-mudahan hadir, mudah-mudahan. Saya panggil dari kawan-kawan dari Dr. MI, sudah hadir kah di forum ini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Sabtosari hadir, Pak. Matur nuwun. Rupanya jawabannya sudah bersaut-sautan ini. Rupanya wis okeh ning percayane rong kabeh. Wis okeh tekone kayaknya rong kabeh. Ya nanti sudah menyusul. Kalaupun toh tidak bisa mengikuti secara Zoom ini, teman-teman sekalian kabarkan pada mereka ada live streaming yang kita akan share ke lewat grup nanti agar bisa diikuti oleh semua proktor sehingga berbagai kendala pertanyaan yang dihadapi bisa dijawab terjawab melalui forum ini atau forum yang lain. Baiklah teman-teman sekalian, ada 3 agenda, 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan evaluasi tryout pertama, kemudian persiapan tryout kedua, dan persiapan ASPDBK. Berkaitan dengan evaluasi tryout 1, teman-teman sekalian, kita masih mendata sebenarnya jumlah peserta didik kelas 6, baik di SD, MI, di paket A yang itu berapa. Kemudian yang ikut berapa, kita akan siapkan linknya nanti. Kemudian di beberapa waktu yang lalu ada beberapa kawan guru atau kepala sekolah yang menyampaikan informasi bahwa di sekolahnya ada anak berkebutuhan khusus yang dimungkinkan tidak ikut ASPD. Saudaraku sekalian, sesungguhnya boleh saja mereka ikut karena bisa jadi mereka akan sekolah di luar Kabupaten Gunung Kidul. Misalnya di kota misalnya, itu mesti harus punya nilai ASPD apapun jalur yang dipakai. Nah, karena itu mari difasilitasi, tetapi kalau karena sesuatu hal dan lain hal kemudian mereka tidak ikut, sepanjang mereka memang benar-benar nak berkebutuhan khusus dibuktikan dengan asesmen, saya pikir bolehlah ini diberikan kelonggaran agar tidak terlalu membebani mereka. Itu prinsipnya. Terlebih dahulu teman-teman sekalian sampaikan kepada kepala sekolah agar memberitahukan kepada kami, ya, kepada kami agar terdata. Jangan orang ada anak ABK tapi nggak ikut dan nggak terdata di ASPD, nggak terdata di kelulusan, dan dampaknya ijazahnya orang oleh. Nah, ini gawat ini gawat. Karena itu kalau ada anak-anak berkebutuhan khusus yang karena sesuatu hal tidak ikut ASPD, tolong sampaikan pada kepala sekolah untuk memberitahu kepada kami dengan surat resmi. Ya, surat resmi. Nanti di lain waktu termasuk pada kepala sekolah tentang hal ini nanti setelah tryout ini. Lalu yang kedua teman sekalian, mohon maaf di hasil tryout 1 yang kami share pertama itu memang ada beberapa nilai yang belum tercantum. Sudah diinventarisir oleh teman-teman kami di sisi IT, Mas Nurul, Mas dan teman-teman sekalian. Itu rupanya ada kesalahan diantaranya melakukan pindah sesi, tetapi tidak melakukan riset.
Ya. Pindah sesi tapi tidak riset oleh faktor. Nah, ini menyebabkan data di kami ini tertulis 0. Atau ada kesalahan yang lain. Yang diupload data hari berikutnya, maka belum otomatis belum ada nilainya. Nah, yang kayak gini ini nanti diminimalisir atau jangan sampai terjadi lagi, ya. Atau hal-hal yang lain, karena itu teman-teman sekalian para dokter, tolong bisa ikuti mekanisme yang sudah kita tetapkan dengan baik sehingga semua berjalan dengan lancar. Yang ketiga, teman-teman sekalian, dari sisi soal, rupanya sampai dengan detik ini tidak ada komplain satupun dari sisi soal. Artinya dari keterbacaan misalnya, di sisi soal keterbacaan soal. Tidak ada komplain. Alhamdulillah, terima kasih pada tim entry. Kami punya tim entry soal, khusus tim entry. Karena soal itu kita disiapkan oleh provinsi, kemudian tim entry kita yang siapkan, kami yang siapkan. Berikut juga tim review pada aplikasi. Setelah soal di-entry oleh tim, kemudian direview oleh tim review, dan hasilnya baru dipakai oleh anak-anak. Jadi sebelum siswa itu mengerjakan itu, sudah dilihat oleh tim reviewer kami menggunakan peserta ASPD. Begitu langkahnya. Kemudian beberapa kekurangan pada tryout 1 insya Allah sudah dan akan terus diperbaiki oleh kawan-kawan kami di tim IT. Ya, sebisa mungkin akan diperbaiki karenanya kalau ada hal-hal yang kurang sempurna, mohon masukannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, tidak perlu terlalu dipotong. Yang penting kan kemauan era budak banyune gitu ya. Jadi sampaikan dengan baik dengan tim kami langsung ke Mas Urul, Mas Dana boleh atau ke tim IT yang lain. Itu berkaitan dengan evaluasi tryout pertama. Atas informasi yang saya share pertama kemarin pada kepala sekolah bahwa nilainya ada yang 0, kemudian sudah diperbaiki oleh tim IT, meskipun sudah diperbaiki masih ada saja yang belum lengkap nilainya. Karena itu perbaikan oleh tim IT itu belum saya share kembali. Saya baru men-share 1 kali. Yang sudah dilihat oleh teman-teman saya itu. Insya Allah nanti dalam waktu yang dekat ini saya perbaiki dan lengkap bisa. Untuk sekolah-sekolah yang hanya beberapa sekolah kasusnya itu, hanya beberapa hitungan jari tangan kanan saya itu, insya Allah. Itu nanti akan kita hubungi by phone atau by WA agar segera diperbaiki datanya. Itu. Kemudian menyangkut tentang tryout yang kedua, teman sekalian. Ini langkah tryout kedua ini diambil dalam waktu yang singkat. Memutuskan untuk tryout ini karena dipandang perlu sebagaimana surat dinas tempo hari bahwa jika dipandang perlu maka akan dilakukan tryout yang kedua, dan sungguh kami memandang perlu untuk tryout yang kedua, dan kami sudah membentuk tim penyusun soal, tim pengentry, tim review, dan sudah selesai tahapan itu sudah kita lakukan, dan insya Allah sudah siap untuk digunakan di tanggal 30 April, 3 Mei, dan 6 Mei. Kenapa kok aduh banget lah? Tanggal 1 libur, tanggal 2 hari Diknas. Hari Diknas itu sesuai perintah Bu Kepala tadi, semua sekolah agar mengadakan kegiatan peringatan Hari Diknas. Kemudian ada upacara di Korwil, baik Korwil maupun kerjasama dengan PGRI. Nanti ada upacara. Karena itu ASPD-nya kita tunda, tryout-nya kita tunda. Ben ora kisruh, mosok yo upacara yo bareng-barengi tryout riweuh. Kemudian maka tanggal 3 baru kita lakukan. Kemudian tanggal 6 Mei. Ada yang mengatakan 6 Mei itu sudah menabrak jadwal asesmen akhir jenjang, Pak. Iya, nah ini kita tunda, kita undur ya, kita undur, sesuaikan. Karena berbarengan itu. Kemudian masih menggunakan aplikasi yang sudah diperbarui oleh tim IT kami. Kemudian pelaksanaannya tryout 1 dari sisi pelaksanaannya seperti tryout 1 dari sisi pengawasan. Artinya belum ada pengawasan silang. Pengawasan antar kelas saja, silang kelas. Mungkin yang nanti akan ditugasi untuk mengawas sekolah yang lain itu ditugasi dulu mengawas kelas itu. Mohon sampaikan kepada kepala sekolah ya, kalau hal ini saya belum sempat ke kepala sekolah, tolong ini sampaikan agar
calon pengawas ASPD nanti ditugasi untuk mengawasi tryout ASPD itu biar sampai belajar semua. Kemudian kepengawasan, kepanitiaan seperti yang tryout 1, hati-hati dengan upload nilainya ya, hati-hati. Harus cermati di situ, ben ora tadi sawan-sawan. Kemudian kami akan segera menyiapkan link untuk mendata jumlah sesi itu di sekolah itu berapa, jumlah ruang berapa, jumlah peserta berapa di masing-masing sesi dan ruang. Ya. Karena apa? Ini akan kita pakai untuk menentukan kebutuhan pengawas ASPD pada waktu berikutnya. Ya. Jadi data ruang sesi ini akan kita pakai untuk menentukan jumlah kebutuhan pengawas. Idealnya satu ruang satu pengawas itu. Kemudian teman-teman sekalian, hal yang baru nanti boleh di-share ke semua kawan-kawan guru. Aplikasi yang kita buat ini dirancang untuk dapat digunakan sebagai aplikasi yang dipakai pada asesmen akhir tahun, asesmen akhir semester, asesmen akhir jenjang, boleh di masing-masing korwil gitu ya. Atau bisa jadi nanti di masing-masing sekolah. Tapi tahapan pertama ini sudah ada yang ingin mencoba di sebuah korwil, izin Pak saya mau menggunakan aplikasi untuk asesmen akhir jenjang, artinya ujian kelas 6. Ya, di minggu berikutnya setelah tryout. Untuk asesmen asesmen akhir jenjang kelas 6. Sudah ada yang minta izin dan saya sudah izinkan dan tim IT sudah memberikan arahan-arahan bagaimana tahapannya. Kalaupun ada korwil lain yang akan melakukan hal serupa, monggo nanti komunikasi dengan kami, dengan saya, dan nanti akan kita teruskan kepada teman-teman IT. Gitu. Ini hal baru teman kalian. Ini terobosan baru. Karena selama ini teman-teman di sekolah atau di korwil itu melakukan tryout ataupun asesmen yang lain itu membuat sendiri atau menyewa aplikasi di luar sana di pihak ketiga, dan itu berbayar. Saya tahu. Nah, karena kondisi itu mungkin dengan upaya yang kita lakukan ini bisa meminimalisir pengeluaran anggaran dari sekolah melalui dana BOS itu, karena ini sifatnya gratis. Kita siapkan gratis untuk teman-teman di korwil maupun di sekolah. Nah, bagaimana mekanismenya? Tadi saya sampaikan, hubungi kami dari segi kebijakan dan nanti akan sampaikan kepada teman-teman yang ngurusi di IT. Itu ya, mohon ini sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah, dan sekali lagi bisa dipakai oleh kawan-kawan di semua sekolah. Itu berikutnya terkait dengan ASPD BK. Teman-teman sekalian, ASPD BK ini secara regulasi diatur oleh dinas provinsi. Secara SOP juga diatur oleh provinsi. Sampai hari ini masih dalam pembahasan memang. 2 hari yang lalu saya dikirimi file draftnya. Beliau minta masukan dari kami untuk penyempurnaan pos itu. Kawan-kawan kurikulum se-DIY sudah melakukan koordinasi untuk memberikan masukan kepada provinsi agar penyempurnaan di SOP di pos ASPD. Nah, karena itu kita tunggu. Kemudian nanti di pelaksanaan ASPD yang sesungguhnya harapannya sesuai dengan draft pos itu pengawasnya silang. Siapa yang mengatur silang itu nanti kita akan minta kepada kawan-kawan di korwil, Bapak Ibu korwil, Bapak Ibu pengawas di korwil dan juga K3S agar mengatur. Yang penting silang sekolah. Tidak harus jauh-jauh. Mungkin silang jalan gugus pun saya pikir boleh saja karena syaratnya itu silang antar sekolah. Tidak harus jauh sehingga merepotkan teman-teman yang monggo ini sampaikan pada kepala sekolah atau di tingkat korwil. Tetapi sekali lagi jumlahnya memang kita harus pastikan kebutuhannya, dan melalui link yang nanti akan buat tadi kita akan minta kepada sekolah agar mengisi jumlah siswanya berapa, sesinya berapa, ruangnya yang dipakai berapa, bahkan sampai dengan jumlah peserta per ruang, atau sampai dengan jumlah anak yang
ABK yang tidak ikut ASPD. Itu ya, teman sekalian. Saya pikir poinnya itu dari sisi kebijakan, dari sisi pengaturan kebijakan tentang teknis bagaimana sinkronisasi dan sebagainya. Nanti akan disampaikan kawan-kawan kami di tim IT, ada Mas Dana dan Mas Nurul. Karena itu sebelum saya oper ke teman-teman IT yang berkaitan dengan kebijakan, barangkali ada pertanyaan, ada klarifikasi, ada masukan, saya berikan waktu terlebih dahulu pada teman sekalian, barang 5 menitan, karena waktu yang harus segera kita manfaatkan baik. Untuk itu, monggo silahkan yang akan mengajukan pertanyaan terkait dengan kebijakan, silahkan raise hand atau langsung bicara. Apakah ada? Adakah? Coba Mas Dian cari yang raise hand, ada nggak yang kayak ini? Belum ada. Ada. Oh, ada. Pak Halim. Pak Halim. Pak Halim palian saja ini. Monggo Pak Halim, silakan Pak Halim. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Asbani, tadi kan saya ditelepon salah satu kepala madrasah. Intinya itu ada salah satu anak kelas 6 ini sejak libur puasa kemarin itu nggak mau masuk dan kepalanya itu bingung. Itu nanti kalau sampai ASPD utama tidak masuk, langkah yang harus dilakukan oleh kepala madrasah ke dinas bagaimana? Begitu. Terima kasih. Sebelumnya anak ini ABK apa bukan, Mas? Buatan Pak. Oh, buatan. Jadi katanya itu bocah ya apa niku nggih? Mungkin pergaulan atau apa kayak sudah seneng motoran kayak pun judek nggih yang sepuh ngoten. Oke. Oke, pada prinsipnya sekali lagi ASPD memang tidak dalam rangka untuk kelulusan ya, itu kunci. Karena Ya, itu bisa saja anak tidak ikut ASPD tapi lulus sepanjang mereka ikut asesmen akhir ujiannya, ikut ujian yang sekolah itu. Nah, pelaksanaan ujian akhir sekolah atau asesmen akhir jenjang itu sekolah yang mengatur, karena seluruh rangkaian soal maupun penilaiannya kita serahkan kepada pure. Dinas hanya mengatur jadwalnya untuk bersamaan dalam pelaksanaannya. Nah, sekali lagi terkait anak itu lulus apa tidak, sekolah yang menentukan. Kalau memang mereka sekolah itu menentukan kriteria kelulusan anak memenuhi lulus, gitu. Artinya terkait dengan pelaksanaan asesmen akhir jenjang atau ujiannya, monggo sekolah yang mengatur. Nek ora iso ning sekolahan, ya sekolahan ngalahin ning omah, ngono kuwi. Dalam rangka pelayanan. Karena pernah terjadi tahun 2 tahun yang lalu mungkin ya di sebuah sekolah, kepala sekolah wis angkat tangan itu. Mboten sakit, Pak. Tolong diparani ke rumah. Sampun, Pak. Sudah berapa kali? Banyak kali, Pak. Tapi tidak mau. Tolong ya, 1 kali lagi, saya bilang. 1 kali lagi. Dan alhamdulillah iso nggarap soal ditunggoni ya, ditunggoni gurune di rumah dan selesai dan anak itu lulus. Ini akan berdampak pada masa depan anak tersebut, Bapak Ibu sekalian. Hanya satu langkah kecil memberi kesempatan di parani ning omah itu akan berdampak pada masa depan yang mereka yang panjang. Nah, karena itu tolong sampaikan pada kepala sekolah dan teman-teman guru kelas 6 ini dalam rangka layanan. ASPD tidak untuk kelulusan, tapi jangan pernah digemboskan tidak usah ikut ASPD, ini salah karena ini gunanya untuk pemetaan mutu dan sebagainya ya, untuk PPDB dan sebagainya itu ya. Jadi begitu ya Pak Halim ya. Jadi monggo ada pendekatan lagi kepada anak, harus didongani harus didongani, bapak dongani terus lilih gitu. Itu ya Pak Halim ya.
Terima kasih, Pak. Oke, monggo. Adakah yang lain? Ada di chat. Oh. Pengawas kalau 2 sesi berapa pengawasnya? Ini kalau pengaturan yang sudah kita atur yang lalu itu pengawasnya itu per ruang. Sesi 1, sesi 2, pengawasnya 1. Misalnya sekolah itu 2 sesi, ya 1 pengawasnya. 1 sesi ya 1. Lah nggak adil, Pak. Nanti ada yang masih 2 kali, ada yang 1 kali. Alah, ya adil bagaimana? Daripada kerugian pengawas menyang sedikit bos mulai lagi, kan eman-eman itu. Saya pikir teman-teman pengawas ada kerelaan untuk itulah. Wong main 2 sesi kok maksimal, bukan 3 sesi. Lah kalau 3 sesi sampai sore ya tentu kita ada kebijakan baru. Tapi kita hanya membatasi maksimal 2 sesi. Jadi pengawasnya itu per ruang. 1 sesi, 1 ruang, ya 1. 2 sesi, 1 ruang, 1. Itu Pak. Ini maksudnya. Soal Pak Prianto. Tadi itu Pak Sawit. Kemudian yang kedua, punten Pak untuk berita acara dan laporan buat apa ini? Reo-nya besok ada filenya mboten. Ya, kita coba siapkan lah ya, dan kesamaan formatnya. Kita coba siapkan biar ada kesamaan formatnya. Ya, gitu. Ada lagi, Mas? Sorry. Ya. Baik. Mas Untung. Oh, iya, Pak Untung. Pak Untung Sabardi. Ini ngelindur gitu ya. Nah, ngelindur. Mas Untung ngelindur. Monggo Mas Untung. Terus Pak, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya. Tadi saya mendengarkan bahwa SPD itu tidak berpengaruh pada kelulusan. Tapi apa ini menjadi syarat untuk masuk ke jenjang selanjutnya Pak? Maksudnya nanti mangke masuk SMP itu nilai atau skor SPD itu menjadi syarat masuk untuk SMP menapa mboten? Ya. Pak Materi. Ya, sudah dipastikan mutlak menjadi syarat masuk SMP khusus untuk jalur prestasi. Untuk jalur zonasi sedang pada pembahasan. Ada beberapa pihak yang memberikan kepada saya agar semangat anak-anak untuk SPD itu tinggi, maka nilai SPD dimasukkan salah satu indikator terhadap PPDB zonasi sekalipun, baik di kota. Tetapi ini belum final. Karena itu rasa digagas untuk tinggal zonasi oporane tetap ikut ASPD gitu menurut saya. Itu ya Mas Untung ya, tetap ikut ASPD. Ya, gitu ya. Terima kasih Pak. Jadi menurut yang ingkang menyambung lawan Pak, yang anak tidak mau masuk tadi berarti ya iso kudu ikut SPD gitu. Kalau misalnya menjadi syarat masuk SMP gitu maksudnya. Oh iya. Wajib, Pak. Ya, kecuali kalau peraturan PBDB nanti memutuskan tidak pakai lah, berarti orang nganggur apa-apa. Nenek itu adalah nganggur, padahal dia nggak ikut, kan masalah itu. Masalah. Nganggur kurangnya itu sekarang sedang pembahasan, belum final gitu. Jadi sampai malu. Oke, cukup. Ada lagi? Bagaimana antisipasi listrik agar tidak ada pemadaman, itu menjadi kendala. Ya, dari SDDB dan teman-teman sekalian, Bu Kepala Dinas sudah bersurat kepada PLN untuk tidak ada pemadaman ataupun tidak ada perbaikan jaringan selama baik tryout maupun ASPD utama bahkan sampai dengan ASPD susulan sudah bersurat kepada PLN.
mudah-mudahan teman di base dari SD base apa ini? Oke, ngaten nuwun. Wonten malih tadi Pak Giri Subo juga by WA tadi Pak Korwin, tolong Pak jangan sampai ada pemadaman itu sudah kita lakukan. Cukup ya? Baik. Sedikit Pak dari SD Balarjo. Cedak Mbak Darjo, silakan satu kesempatan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin terkait dengan nilai, karena teman-teman dari KKG kelas 6 kemarin juga banyak yang menanyakan kok nilainya 0. Dan mungkin untuk tryout besok, kalau memang nilai belum muncul semua, sebaiknya jangan di-share dulu Pak. Jadi kalau mau nge-share nilai itu kira-kira ya nilainya sudah bisa keluar semua. Jadi nanti tidak teman-teman guru kelas 6 tidak sudah menyiapkan tenan-tenan tapi ternyata tidak sesuai yang diharapkan seperti itu. Terima kasih Pak, mohon maaf. Oke, Mas Baliarjo, matur nuwun masukannya. Jadi ini memang dilematis Mas Marin. Arak dan di-share urung jangkep, ora di-share wong do takon. Ini memang ini dilematis. Lah kita mengambil langkah, wes lah di-share baik Pak, di-share. Justru akan kita pakai untuk evaluasi. Kok 0 iki apa? Karena teman-teman IT itu sudah nemu, sudah nemu itu. 0 itu kenapa itu sudah nemu? Karena ada perbedaan sesi tidak di reset itu. Nemu itu sudah. Ada nemu yang lain sudah itu. Maka di-share untuk diketahui sekolah, ben sekolah konfirmasi kepada kami, terus lagi-lagi diperbaiki lagi gitu. Jadi mohon maaf ya kalau ini kurang berkenan, tetapi itu niatnya itu main perso terus nek urung bener main di atau bahkan nilainya gesek misalnya nilainya yang kita share dengan nilainya yang di-upload oleh sekolah itu gesek misal itu kemudian kita konfirmasi gitu. Gitu ya, melihat ya. Satu lagi Pak Asbani. Apa ini? Belang. Oh, Belang Patok, Pak Pak Rusmin. Pak Rusmin. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sebentar saja dan sedikit Pak Asbani terkait teknis ya, ini sudah masuk teknis. Karena kan beberapa yang tryout kemarin itu mengalami beberapa atau mungkin internetnya down dan sebagainya, sehingga untuk masuk ke aplikasi ke BAD itu juga mengalami keterlambatan yang lama begitu. Nah, ketika nanti terjadi hal yang seperti itu, jadi kan waktu tidak bisa dirubah, artinya kan terpaksa kemarin ada anak yang tidak bisa mengikuti terus diikutkan ke sesi kedua. Akhirnya kan terjadi dua gelombang, 2 sesi. Artinya sesi pertama berapa anak, sesi kedua berapa anak kan gitu. Nah, akhirnya memunculkan nilai yang terjadi di situ 0 kan gitu. Bisa juga kasus seperti itu Pak Asmi. Jadi ini nanti ketika ada kendala termasuk dengan jaringan dan sebagainya yang ada sekolah kan beda-beda. Mungkin itu masuk umpamanya dimulai jam 7 misalnya jam setengah 9 katakanlah. Itu yang penting selesai begitu ya Pak. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Kalau ada anak yang susah untuk login misalnya. Masuk itu login. Kemudian iso masuk kudune mulainya jam setengah 8 kok jam 8 lagi iso. Itu tetap nanti waktunya sampai 2 jam berikutnya. Jam setengah 9 sekalipun nanti 2 jam berikutnya. Lah ini nek wis jam setengah 8 kan setengah 10 urung iso masuk, iso jam 10, lah berarti sudah sesi berikutnya itu. Sudah sesi berikutnya dan karena itulah harus ada riset yang menunggu. Riset. Piye caranya meriset? Mas Nurul, Mas Jamal yang tahu. Saya tidak bisa jawab. Gitu Pak. Jadi ketika anak masih pada rentang waktu sesi 1, maka dia bisa menyelesaikan sampai 2 jam kemudian. Ngoten. Gamblang ya? Terima kasih Pak Soni. Terima kasih. Oke. Matur nuwun teman sekalian, mohon maaf karena waktu saya harus pindah ruang karena ditugasi Bu Kepala Dinas. Saya mohon izin untuk mengakhiri paparan saya di divisi kita ini dan nanti akan diteruskan ke teman-teman IT
sepenuhnya. Ini ya orang sedino lur. Ya kesel ya. Maksimal ya mungkin 1 jam ya, jaman lebih ya, lebih sedikit lah boleh lah. Karena ada Jam 12 Pak, makan siang. mungkin sebelum jam 12 selesai Pak, karena mudah-mudahan anu lah apa namanya wis do gamblang. Silakan kan ya sama-sama. Ngaten ya. Oke. Terima kasih. Dan saya teruskan teman-teman IT. Atau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas aku benda ya. Taruh dulu kan. Iya, Pak. Ini sudah lapor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Jelas sekali. Kurang keras. Terus. Masuk. Oh iya, masuk. Monggo Bapak Ibu kita sambil santai enjoy. Wonten teh nopo kopi? Waduh. Kaji relax. Bapak Ibu niki karena saya sama Mas Nurul mungkin ada keterbatasan waktu karena kami jam 11 ada des di Kominfo, jadi nanti untuk materi mungkin kita lebih ringkaskan karena mungkin keseluruhan untuk Bapak Ibu dari teknik dasar sampai di nanti pelaksanaan untuk aplikasinya saya rasa sudah hebat. Untuk yang pertama tadi untuk kaitan dengan pelaksanaan atau jadwal sudah dibahas dari Pak Asbani untuk kebijakan tadi, saya rasa sudah jelas Bapak Ibu. Saya sedikit memberikan materi untuk gambaran teknik dasar tentang nanti untuk gambaran jaringan atau pelaksanaan dari instalasi PHD-nya. Untuk VirtualBox tetap menggunakan VirtualBox yang versi Bapak Ibu gunakan kemarin yang terbaru itu versi 7.0 kalau nggak salah. Untuk kebutuhan sistemnya dari hardware usahakan minimal RAM-nya itu ada di angka 8 GB. Karena kalau kita memaksakan menggunakan yang 4 GB takutnya tidak stabil untuk pelaksanaan. Terus untuk prosesor quad-core ada jaringan WiFi, sedangkan di menu softwarenya ini juga diusahakan untuk menggunakan minimal Windows 10. Karena kalau kita memaksakan juga, kemarin ada pakai Windows 7, takutnya proses sinkron atau uploadnya tidak bisa terbaca di data server. Untuk VHD-nya bisa di-download karena ada rilis VHD terbaru. Untuk linknya sudah saya siapkan atau Bapak Ibu sudah
mendownload terlebih dahulu? Belum, Mas. Nah, Belum ini- Mas, Masih ya. menunggu instruksi dari dinas. Oh ya, berarti ini linknya. Coba diakses sambil di-download, nanti kita sambil instalasi bersama-sama. Untuk nama filenya pastikan ASPD 2024.A. Apa itu? Ya, patch A. Pastikan itu ya Bapak Ibu. Karena yang terbaru adalah PHD tersebut. Nah, nanti untuk proses instalasinya sama seperti yang jenengan lakukan pada tryout tahap pertama kemarin. Pilih menu new, kemudian isikan nama sesuai dengan nama yang akan diisikan Bapak Ibu. Tipenya ada Linux, versinya bisa Debian Buster 10 atau Other Linux 64. Untuk PHD yang tryout pertama kemarin tahap 1 itu bisa, jika ingin Bapak Ibu hapus, sebelumnya untuk di backup datanya terlebih dahulu agar Bapak Ibu punya arsip datanya, nilainya yang pelaksanaan tahap pertama. Selanjutnya untuk pengaturan RAM di angka 2 GB, 4 GB sepertinya kita sudah jalan, namun tergantung atau menyesuaikan kebutuhan dari jumlah kliennya. Karena aplikasinya ini kita tidak bikin berat Bapak Ibu. Jadi dari segi kemampuan laptop untuk 2-4 GB RAM, di menu setting hardware-nya, kita bisa melaksanakan pelaksanaan ASPD. Kemudian untuk prosesor, karena laptop saya ini mentok sampai angka 2, jadi saya mentok di angka 2. Yang penting tidak melebihi batas aman, warna hijau. Kalau di punya Bapak Ibu sampai 34, nggak apa-apa. Lebih tinggi, lebih cepat untuk ngeload aplikasinya. Nah, ini batas tampilan aman adalah di warna hijau. Jangan sampai melebihi di warna merah. Kemudian selanjutnya kita pilih use and exiting hard disk file. Dan kemudian kita klik icon folder untuk menambahkan file PHD atau VDI yang Bapak Ibu download tadi untuk VDI terbarunya. Setelah itu kita tambah icon yang add, ada gambar plusnya. Setelah itu kita mencari VDI yang sudah Bapak Ibu download. Namun jangan lupa untuk diekstrak terlebih dahulu. Dan kemudian cari di file yang Bapak Ibu
untuk menyimpan file VHD-nya tersebut. Lalu diklik open. Nah, nanti akan muncul di kolom yang tadi kosong, ASPD new. Ini saya untuk contoh masih menggunakan VDA lama. Nanti Bapak Ibu download VDA yang baru. Untuk nama pastikan PHD 2024.A patch, karena itu yang akan kita gunakan untuk tryout tahap kedua. Setelah itu kita pilih next. Nah, sampai di sini kita pilih finish untuk menyelesaikan proses instalasinya. Kemudian langkah selanjutnya untuk setting di menu jaringan atau network-nya, kita pilih menu setting. Nah, lalu untuk adapter 1, pilih network, pilih adapter 1, pastikan yang enable network adapter itu sudah tercentang. Selanjutnya modenya kita ke bridge adapter. Kalau untuk nanti pilihan jaringannya nanti menyesuaikan untuk masing-masing satuan pendidikan menggunakan WiFi atau kabelan. Nanti kita pilih, kalau WiFi kita pilihnya di wireless LAN. Kalau kabel kayaknya di PCIe Realtek apa Family ya. Ya, itu LAN card. Setelah itu kita klik yang ASPD sudah terinstall tadi. Selanjutnya kita klik menu start. Nah, setelah ini nanti akan muncul IP. IP ini kita gunakan nanti untuk mengakses aplikasi ASPD-nya. Entah itu di server Proctor maupun di kliennya. Nanti untuk login masih sama nih Bapak Ibu, menggunakan akun yang kemarin NPSN untuk username-nya, password-nya, default-nya 1 sampai 6. Sama seperti tahap 1 kemarin. Oh ya, untuk tampilan di menu awal, kalau masih ada muncul sinkronisasi data, seperti nah ini Bapak Ibu. Nah, di menu awal kalau muncul seperti ini, berarti ini VHD-nya baru fresh dengan gunakan pertama kali ini untuk melakukan tes ASPD yang tahap kedua, karena harus melakukan sinkronisasi data lagi. Namun ketika jenengan menggunakan VHD tapi untuk menu tampilan awal tidak muncul sinkronisasi data sekolah, maka sudah dipastikan VHD yang jenengan install itu sudah pernah terpakai. Jadi jenengan harus mengganti dengan VHD yang baru atau masih fresh. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke. Paham. Insyaallah paham. Oke, Bu. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan IP yang tadi
sudah tampil. Itu untuk langkah selanjutnya untuk melakukan sinkronisasi data. Nah, fungsi dari sinkronisasi data ini yang pertama untuk menarik daftar ujian. Daftar ujiannya ketika sudah sinkron, pastikan data ujian itu masuk. Yang kedua, di daftar sekolah. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah melakukan sinkron, yang masuk ke dalam database aplikasi Proctor jenengan server itu nama sekolahnya, satuan pendidikannya panjenengan. Untuk yang ketiga, di daftar rombel, rombongan belajar. Nah, untuk yang keempat, pastikan juga keseluruhan siswa yang mengikuti SPD ini sudah berhasil tertarik data ketika jenengan selesai melakukan sinkronisasi ASPD. Maaf Bapak Ibu, ini hanya sampel untuk namanya. Ya Bapak Ibu, sekian materi dari saya. Saya rasa untuk sesi materi pertama, karena hanya untuk melakukan sesi instalasi BAD, saya rasa Bapak Ibu juga sudah mendalami. Jadi saya tidak perlu sambil banyak-banyak materi dari saya. Dan nanti untuk sesi aplikasi nanti akan dipandu oleh Mas Nurul, terutama untuk yang kemarin gagal upload, kendala gagal upload atau munculnya nilai 0 di dalam database Dinas Pendidikan. Saya juga nggak tahu karena apa itu, atau pindah sesinya, waktu pindah sesi Bapak Ibu tidak meriset data peserta didik, atau yang jenengan upload ketika hari pertama literasi membaca, namun yang diupload hari kedua yang numerasi, kita juga nggak tahu. Atau juga karena kendala jaringan, karena banyak kemarin yang mengalami upload itu prosesnya berhasil, tapi untuk nilainya mandek tengah jalan sampai server dinas. Jadi Bapak Ibu, untuk materi pertama adakah pertanyaan dari Pak Untung Sabari? Atau kita lanjutkan dulu ya Pak Untung? Oke, siap Mas, siap. Oke. Selesai materi yang pembahasan aplikasinya, kita baru ke sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan dari Mas Nurul terkait pelaksanaannya atau teknisnya penggunaan aplikasi ASPD. Terima kasih Bapak Ibu, saya serahkan ke Mas Nurul untuk materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunjang Bapak Ibu semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izin saya tidak open kamera nih, soalnya ini wajah-wajah ngantuk nggak enak dipandang, yakin Bapak Ibu. Nanti malah Bapak Ibu lapar nggak ikut zoomnya. Jadi langsung saja saya akan kita, kalau untuk yang saya tidak punya materi Bapak Ibu, intinya saya ingin membahas diskusi dengan Bapak Ibu proktor semua yang ada di sekolahan terkait permasalahan yang ada di lapangan, karena pasti selain dari sisi server
kami yang dari aplikasi juga mungkin banyak kekurangan, pasti tentu saja teknis permasalahan di lapangan juga ikut dalam mendukung dalam troubleshooting ini. Nanti kita bahas. Jadi ini tidak terlalu formal Bapak Ibu, saya tidak akan memaparkan apapun. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan, karena kita keterbatasan tidak bisa tatap muka, bahkan ini Zoom sosialisasi yang pertama, karena yang kemarin kita hanya mampu mengundang perwakilan dari proktor, perwakilan dari masing-masing wilayah. Nah, ini mumpung ada kesempatan, kita manfaatkan Zoom ini untuk diskusi bersama Bapak Ibu. Saya ingin tahu secara detail permasalahan yang ada di lapangan, terutama setelah melihat hasil tryout ASPD tahap pertama yang sudah kita lalui kemarin. Akan ada banyak evaluasi permasalahan, kemudian mungkin Bapak Ibu juga sedikit kesal, gagal sinkron, gagal upload. Mohon dimaafkan Bapak Ibu, kita juga sudah semaksimal mungkin. Intinya ya kita perlu masukan. Jadi aplikasi kita memang sudah melakukan quality control, tetapi juga quality control hanya terbatas, kita hanya mencoba-coba, tidak digunakan oleh user banyak. Nah, semakin user yang menggunakan, nanti kita akan memperoleh informasi lebih dalam istilahnya. Nah, izin saya share screen Bapak Ibu. Nah, kita untuk persiapan tryout ASPD yang kedua ini saya sudah merilis bersama teman saya Mas Gri tadi malam. Kita begadang wayangan Bapak Ibu, hasil masukan dari teman-teman kita akomodir sehingga muncul PHD baru. Jadi kita sebetulnya tidak ingin gonta-ganti PHD Bapak Ibu, namun karena ada banyak permintaan seperti tambahan menu fitur, nah terpaksa tetap kita metodenya ganti PHD karena itu berbasis aplikasi di lokal sekolah. Kecuali kalau memang full online itu tidak perlu. Nah, ini salah satu kelemahan ketika aplikasi ini berbasis semi online istilahnya. Jadi ketika ada permintaan tambahan fitur menu, perbaikan bugs, kemudian itu kita tetap nanti akan ada rilis PHD baru. Tapi tidak apa-apa, istilahnya konsep dan cara instalasinya sama Bapak Ibu, dan kita pun menggunakan master PHD yang saya kompres sekecil mungkin, jadi Bapak Ibu bisa mendownloadnya tidak terlalu terbebani, istilahnya tidak terlalu berat. Kalau tidak salah ukurannya untuk yang versi patch A ini 700 sekian MB, tidak sampai 1 giga Bapak Ibu. Itu kemudian nah ini beberapa pembaruan yang ada di PHD ASPD 2024.A patch Bapak Ibu. Jadi ada sekitar 6 yang kami perbaharui. Salah satunya yang pertama adalah penambahan menu edit data kepala sekolah. Edit data kepala sekolah ini kemarin ada masukan Mas, data KS-nya kalau bisa diedit sekolah saja, karena kemarin kita tryout hasil yang pertama itu bebarengan dengan pelantikan KS baru yang jumlahnya sangat banyak. Kita secara dapodik belum diubah, padahal kita master sumber data dari ASPD ini murni hanya saya tarik dari data dapodik, sehingga ya untuk data KS belum terbaharui karena di dapodiknya juga belum. Nah, untuk tryout selanjutnya penambahan menu edit data KS Bapak Ibu, sekolah bisa dilakukan sendiri, nanti melakukan server sekolah lokal sendiri-sendiri.
terutama untuk nama lengkap KS diikuti dengan gelar ya. Nah, selama ini kan biar nanti hasil ekspor dari nilai siswanya itu nanti yang dalam bentuk ekspor, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu formatnya. Itu kan ada nama kepala sekolah, kemudian di bawahnya ada NIP. Nah, nama kepala sekolahnya ini biar terlihat formal diikutkan dengan gelar. Sedangkan data dapodik tidak boleh menggunakan gelar penulisannya. Nah, maka untuk ASPD ini mengapa kita open, salah satunya alasannya karena itu biar nanti data nama kepala sekolah Bapak Ibu bisa jenengan input beserta gelarnya. Itu untuk terkait penambahan menu edit data KS di Master VHD yang 2024 TA ini. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan hasil ekspor hasil ujian siswa pada penulisan NIP KS. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin sempat mengekspor yang surat keterangan hasil nilai siswa yang dalam bentuk PDF itu yang ada tanda tangan kepala sekolahnya itu belum ada tulisan NIP. Jadi hanya langsung terketik angka, tidak ada penulisan NIP. Nah, ini sudah kita perbaiki untuk yang Master 2024A ini. Sekarang sudah bisa tampil. Nanti sekalian akan saya praktekkan Bapak Ibu untuk cara instalasinya. Kemudian yang ketiga, perbaikan book hasil ekspor nilai siswa. Nah, ini terutama yang kemarin sempat agak booming kaitannya kenapa nilai siswanya mungkin yang Bapak Ibu ekspor dari server double-double. Ada yang ada isinya nilainya, ada yang tidak. Gini, kalau Bapak Ibu sempat ekspor di Excel dalam bentuk format Excel, itu muncul siswanya tetapi tidak punya nilainya, tapi ada muncul nama siswa lain tetapi muncul nilainya benar. Nah, itu kan akhirnya membuat dalam rekapitulasi nilai ASPD ini menjadi gesek istilahnya. Kemudian untuk yang kaitannya nilai terjadi 0, nah itu juga sama, ini sudah kita perbaiki Bapak Ibu di hasil pembaruan ini. Yang keempat, adanya penambahan dan perbaikan menu progres sinkron dan upload. Kemarin ketika mau proses sinkron maupun upload pasti terkendala. Ya hanya beberapa atau mungkin sebagian kecamatan banyak. Tapi untuk saat ini sudah coba kita optimalkan. Kita perbaikannya dengan cara memisah session mata pelajaran ujian dan jadwal. Jadi untuk yang mungkin tahun-tahun sebelumnya ketika ganti VHD nanti yang masuk ke server sekolah itu adalah jadwal ujian yang tryout pertama ikut masuk. Nah, itu akan memberatkan sinkronnya karena data yang masuk itu lumayan banyak. Nah, itu yang akan membuat progres sinkronnya menjadi lambat sehingga kita pisah, ada pengaturannya. Jadi nanti yang akan masuk di server Bapak Ibu di sekolah hanya tryout yang kedua. Namun tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu ingin mengarsip atau menyimpan nilai tryout hasil ASPD yang pertama itu bisa-bisa saja, tapi nanti pelaksanaannya setelah tryout ASPD yang kedua mawon ya. Jadi nanti bisa request kalau mau minta datanya kembali. Jadi data yang Bapak Ibu lakukan di ASPD tryout pertama tidak hilang. Masih ada historinya, Bapak Ibu bisa nyimpan lagi, nanti
cukup konfirmasi ke kami, nanti kita bukakan untuk yang tryout yang pertama. Jika Bapak Ibu mau ingin menyimpan dan melihat nilai hasil siswa yang tryout pertama. Tapi untuk yang tryout kedua ini yang akan saya buka hanya yang tryout 2. Jadi jadwal ujian tryout 2 dan soalnya. Untuk soal tryout pertama, kemudian nilai siswanya tidak akan masuk. Kemudian untuk upload juga ada perbaikan, terutama untuk pembagian sesi per mata pelajaran ujian. Jadi harapan saya terjadinya kenapa bisa ada muncul siswa 0 ketika direkap kami kemarin, itu karena salah satunya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, pelaksanaan baru hari pertama, misalnya literasi membaca. Tetapi mungkin Bapak Ibu mencoba-coba upload untuk mengupload hasil ujian yang literasi sains, yang itu pelaksanaannya masih di hari kedua. Nah, padahal untuk literasi sains kan belum terlaksana. Artinya di server lokal Bapak Ibu itu nilainya masih 0. Nah, itu kekirim ketika Bapak Ibu mencoba upload yang literasi sains di hari kedua, padahal panjenengan baru melaksanakan yang hari pertama literasi membaca, itu nanti kebaca ke server kami itu menjadi 0 Bapak Ibu. Jadi nilainya sudah terkirim 0. Tapi nanti juga ada susulan lagi ketika sudah melaksanakan hari kedua, ketika sudah ada nilai, kemudian Bapak Ibu mencoba upload lagi. Nah, nanti nilai yang kedua yang Bapak Ibu sinkron upload untuk yang literasi sains juga masuk ke server kami. Cuma karena datanya ganda kemarin, kemudian saya pilih filter, ternyata yang saya gunakan malah yang nilai 0-nya, bukan yang ada isi nilainya Bapak Ibu. Itu yang menyebabkan kemarin salah satunya 0. Kemudian pindah sesi juga sama, tanpa melakukan riset. Misalnya status siswa sudah login, sudah mulai mengerjakan, Bapak Ibu tidak melakukan riset, tetapi langsung di-del dari daftar peserta ujian. Nah, itu kan statusnya nanti jadi akan ada 2, yaitu siswa itu sudah dalam status berjalan, dan yang kedua statusnya baru dengan yang di sesi barunya. Itu yang menyebabkan juga ganda nilainya. Tapi itu sudah kami perbaiki, sudah ketemu Bapak Ibu. Kita nanti akan uji coba sekalian untuk yang pembaruan patch ini. Dan yang kelima yang perlu saya sampaikan, adanya penambahan menu pengaturan session mapel ujian di server ini ada di server kami perbaikannya, jadi tidak berpengaruh ke server master PHD-nya sekolah. Yang terakhir yaitu perbaikan bug login akun siswa Bapak Ibu. Nah, ada banyak kasus kemarin kalau tidak salah Bapak Ibu pasti menjumpai error 404 yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Ada Bapak Ibu yang menjumpai seperti ini mungkin? Banyak tidak kira-kira? Banyak. Ada. Ada nggih. Nah, ini cukup mengganggu untuk kelancaran karena beberapa kali dicoba, sudah clear history, sudah tetap tidak bisa muncul, akhirnya terpaksa kemarin solusinya hanya bisa kami remote satu persatu yang menjumpai seperti ini, dan ada yang sampai sore pelaksanaannya. Tryout hasil yang kemarin yang pertama. Nah, nanti kita akan bahas tuntas kaitannya ini, termasuk troubleshootingnya Bapak Ibu sudah kami rekap beberapa. Yang pertama hasil export nilai 0 yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian error 404 yang sudah saya tampilkan tadi, gagal upload maupun sinkron, data ujian hilang karena ganti perangkat komputer atau laptop komputer. Ini yang perlu saya tekankan, poin yang paling krusial adalah poin nomor 4 Bapak Ibu,
Jangan sampai terjadi karena ketika sudah kesalahan dalam pemindahan VHD-nya, itu nanti datanya hilang Bapak Ibu. Jadi untuk melakukan pelaksanaan ASPD lagi nanti perlu izin dari Pak Asbani jika ada jadwal susulan diperbolehkan. Makanya untuk proses pergantian PHD atau perangkat komputer servernya yang jadi proktor di sekolah Bapak Ibu, tolong hati-hati. Bila mungkin ragu nanti bisa langsung konfirmasi ke dinas, tim teknisnya dinas nanti akan kita pandu dan pantau Bapak Ibu agar tidak terjadi loss data atau kehilangan data. Tapi intinya ganti VHD itu juga boleh. Asalkan Bapak Ibu sudah berhasil melakukan upload. Karena apa? Mau ganti VHD baru beberapa kali pun ketika Bapak Ibu sudah upload, data itu tidak hilang. Artinya data yang sudah dilaksanakan ujian di sekolah Bapak Ibu itu sudah tersimpan di server kami. Kemudian ketika ganti VHD, Bapak Ibu tinggal menarik lagi yang sudah dititipkan di server kami. Seperti itu konsep dari aplikasi ASPD 2024 ini. Hampir sama seperti kasusnya yang untuk menarik data lagi tryout ASPD yang pertama. Sama. Nanti juga bisa ditarik lagi. Masuk ke server lokal Bapak Ibu. Kemudian, oke, ini sekalian akan saya praktekkan sekarang, Bapak Ibu. Ada yang sudah berhasil mendownload semua master VHD yang terbaru? Belum download saya, Mas. Linknya Mas, belum di-share, mohon di-share linknya di kolom komentar. Ya. Linknya itu sudah ditampilkan di materi Mas Dana tadi sebetulnya. Berarti memang agak terlalu kecil Mas mungkin tulisannya. Jadi saya ketikkan di sini. Terlihat betul Bapak Ibu share screen-nya? Ya, terlihat Mas. Lihat ya. Nih, saya share screen notepad nih. Terlihat. Atur ASPD. Linknya tidak berubah, masih sama seperti master yang pertama Bapak Ibu. Jadi tidak akan saya ubah-ubah, semuanya include di SID _ASPD 2024. Nah, ketika Bapak Ibu masuk misalnya, ini saya coba masuk. Nanti nama filenya PHD ASPD _ 2024.a patch itu yang paling baru. Ini saya tadi pagi jam 12 dan baru saya sambil menunggu mungkin Bapak Ibu sudah progres untuk mendownload. Nah, ini saya coba instalasi terbaru. Dimulai dari penataan manajemen file explorer terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi ini biar Bapak Ibu paham letak penyimpanan aplikasi PHD-nya itu bagaimana Pak, sebetulnya. Setelah Bapak Ibu mendownload, silahkan dipindah ke, biasanya kan masuk ke download Bapak Ibu di sini. Silahkan dipindah ke data D atau F. Kemudian buatkan folder, kalau di sini saya masukkan ke data penting, kemudian ASPD 2024. Nah, master yang ketika Bapak Ibu sudah download ini masih dalam bentuk RAR atau zip. Ini tidak perlu dihapus Bapak Ibu. Justru ini backupan Bapak Ibu. Paling penting ini. Nah, ketika sudah berhasil mendownload, silahkan diekstrak terlebih dahulu. Ekstrak Bapak Ibu. Oke.
Sini saya ekstrak. Jadi ini penting agar Bapak Ibu bisa melakukan pergantian PHD ketika ganti laptop atau komputer server dengan benar. Nah, untuk file zip-nya ini yang sudah Bapak Ibu download dari link saya tadi, jangan dihapus. Justru ini master untuk Bapak Ibu nanti. Ketika ada kendala, pegangan Bapak Ibu ini adalah zip-nya malah. Nah, untuk hasil ekstraknya, ini PHD ASPD 2024 PTA patch. Nah, di dalamnya nanti ada PDI-nya Bapak Ibu. Nah, ini nanti kan diarahkan ke VirtualBox. Jadi ketika VirtualBox-nya Bapak Ibu ganti terus dihapus, maka file ini juga akan ikut terhapus Bapak Ibu. Nah, pegangan Bapak Ibu kan yang terakhir kan jadinya tinggal yang di zip tadi. Karena ketika di VirtualBox terhapus, nanti file PDI-nya akan ikut terhapus. Ini yang seringkali human error biasanya. Coba saya praktekkan di sini misalnya saya SPD TO2. Ini display. Ini bisa menggunakan order Linux 64 bit atau menggunakan Debian Buster, Debian 10. Karena saya menggunakan Debian itu. Debian pakai yang 10. Tulisannya Buster 64 bit. Sama saja. Pakai order Linux juga boleh. Tidak pengaruh apapun sama performa, mau diganti yang order Linux ataupun mau yang Debian 10. Sama saja. Tidak ada bedanya. Dan memori cukup 2 prosesor. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ini yang sering banyak VHD error tidak bisa running karena prosesornya lupa tidak dipilih minimal 2. Kalau hanya 1 dia tidak bisa berjalan Bapak Ibu. Jadi dipastikan prosesornya minimal 2 ya. 2. Untuk RAM-nya 2 GB. Tergantung jumlah siswa di sekolah Bapak Ibu. Nah ini ketika dalam file ini kan kita menggunakan exiting dan kita cari PDI-nya, kita arahkan ke file tadi. Kita arahkan ke hasil ekstrakan tadi Bapak Ibu. ASPD 2024 ini. Oke. Kita open. Ambil ya Mas. Ambil. Next. Nah, ini di sini saya akan mencontohkan misalnya Bapak Ibu mau menghapus ini Bapak Ibu. Langsung kita klik remove. Misalnya karena Bapak Ibu laptopnya rusak yang lama, kemudian pengen ganti PHD yang baru. Nah, ketika kita klik remove seperti ini Bapak Ibu, kemudian diklik delete all files. Nah, di sini masternya juga ikut hilang. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan del, file PDI yang sudah kita ekstrak tadi akan hilang Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan kehilangan datanya. Betul ya? Agak pending. Tuh, jadi ketika sudah terlanjur dihapus, sudah tidak bisa direstore Bapak Ibu. Dia akan hilang sepenuhnya. Dan kita akan coba lagi ekstrak untuk yang kedua. Jadi untuk ekstrakannya kan masih utuh. Hasil ekstrakan tadi yang hilang Bapak Ibu. Itu yang terjadi ada di sekolah salah satu Karangmojo kemarin ganti PHD. Nilainya belum sempat diupload, kemudian ganti PHD, hilang nilainya. Kita coba ekstrak lagi Bapak Ibu.
Kita ulangi lagi stepnya sama. Ini. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu untuk pengaturannya dulu di setting untuk jaringannya yang paling penting. Pilih yang bridge. Kemudian ini tergantung koneksi Bapak Ibu. Ketika menggunakan WiFi, kata kuncinya pasti pakai ada kata wireless. Kalau menggunakan LAN card, dia berbunyi Ethernet atau LAN card biasanya. Karena di sini saya sumber koneksi internetnya menggunakan WiFi, sehingga saya pilih yang wireless. Oke. Dan kita coba jalankan untuk master PHD yang terbaru. Kita running Bapak Ibu. Oke, sudah muncul internetnya. Kalau ada yang kasusnya Bapak Ibu pernah menjumpai IP-nya tidak muncul-muncul, coba cek dulu koneksi internetnya dulu Bapak Ibu, atau routernya. Sebetulnya untuk bisa memunculkan IP address ini tidak perlu koneksi internet, nggak apa-apa. Asal routernya itu mode bisa mengeluarkan DHCP, kalau secara bahasa jaringannya. Jadi tidak perlu diikuti dengan sumber internet. IP ini yang penting dapat IP dari routernya. Kalau belum muncul bisa Bapak Ibu lakukan reset di sini. Reset, kita coba Bapak Ibu 168.68.23. Ya, 168. Laman tampilan muncul, bisa diidentifikasi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan flash PHD yang paling baru, nanti harus wajib muncul kata sinkronisasi data sekolah. Jika nanti munculnya langsung login akun sekolah, berarti master PHD yang Bapak Ibu kopikan salah dan harus mendownload lagi, atau coba ditelusur lagi penyimpanan manajemennya tadi untuk file PHD master ini. Nah, ketika ini Bapak Ibu kita coba sinkronisasi. Untuk yang paling pertama sinkronisasi data, Bapak Ibu wajib terkoneksi internet dan dimohon bisa lancar koneksi internetnya. Minimal download uploadnya 5 Mbps Bapak Ibu. Itu untuk kelancaran. PSN masih sama, kemudian passwordnya default 1 sampai 6. Kita coba masuk Bapak Ibu. Oke. Nah, bedanya ketika sudah melakukan sinkronisasi data atau belum, nanti ketika kita coba logout. Nah,
Ketika Bapak Ibu menjumpai munculnya login to your akun, artinya PHD jenengan sudah pernah terregistrasi seperti tadi. Login pertama sinkronisasi data. Itu bedanya antara yang sudah terregistrasi dengan yang belum. 040. Dan seperti yang sudah dijelaskan Mas Dana tadi, kita langsung ke menu sinkronisasi data untuk menarik data-data peserta ujiannya, siswa, dan data kepala sekolahnya, kemudian jadwal dan soal. Nah, sinkron Bapak Ibu. Telepon. Oke, berarti memang belum Pak. Halo tes. Mohon maaf Bapak Ibu, kesalahan teknis sebentar. Ternyata kesalahannya ada banyak. Oke, saya lanjutkan. Sudah tampil nggih share screen-nya? Sudah. Ampun. Matur suwun sudah masih setia menunggui, padahal yang ditunggu tidak pasti. Oke, ini saya sudah berhasil sinkron. Kita coba cek, oke, sudah masuk. Nah, nanti Bapak Ibu yang masuk ke server Bapak Ibu tidak semua ini ya, hanya 3 nanti yang paling atas 3 ini. Ini tadi tak buka all semua, jadi tryout literasi yang hasil yang kemarin yang pertama masih ikut masuk, tetapi untuk tryout yang kedua besok yang masuk hanya 3 pelajaran ini yang paling atas. Ini sebetulnya juga lengkap dengan hasil ujian Bapak Ibu yang gitu. Oke, ini saya berikan. Nah, nanti di menu sekolah ini Bapak Ibu, ini karena saya menggunakan server dari langsung ke server, ini nanti ada menu edit Bapak Ibu. Silakan nanti untuk nama kepala sekolah diganti, dikompliti dengan NIP. Itu ya. Untuk rombongan belajar tidak ada perubahan. Nah, untuk rombel yang masuk hanya kelas 6 betul, tapi nanti ini bisa kita bikin fleksibel Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau melaksanakan kegiatan ujian selain ASPD, misalnya UAS atau UTS, nanti mau menggunakan aplikasi ini diperbolehkan, nanti tinggal request saja kelasnya berapa, nanti akan saya tarik. Tentunya daftar peserta ujiannya saya ambil murni dari Dapodik sekolah Bapak Ibu. Maaf Mas Nurul, kok nggak berubah ya tampilan? Apakah punya aku saja? Yang mana? Tampilan screen layarnya. Maaf, bentar. Sekarang sudah tampil gitu. Tampilnya masih yang ASPD. Masih IP. Yang server ASPD itu. Sudah? Ya, sudah. Ya. Dana ini udah jahat Bu, tidak mengingatkan padahal di sebelah punya uang kono. Oke, kita ulangi untuk yang di menu sekolah nanti ada perubahan edit kepala sekolah terbuka Bapak Ibu silakan. Nanti nama kepala sekolah jika ada perubahan silakan diganti sendiri. Kemudian dilengkapi jangan lupa dengan gelar. Dan untuk peserta ujian pertama ini hanya sampling saja sinkronisasi. Nah, untuk ini Bapak Ibu yang perlu saya tekankan. Nanti ketika proses upload, ketika jangan sampai keliru klik jadwal mata pelajaran yang sebelum dilakukan. Jadi kalau yang sudah dilakukan diulangi nggak apa-apa. Misalnya
sudah melaksanakan tryout kedua literasi membaca hari pertama, tapi Bapak Ibu keklik tryout literasi numerasi yang belum terlaksana. Ketika diupload, dia akan mengirimkan data nilai siswanya 0. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah misalnya upload untuk literasi numerasi, sudah melakukan di hari kedua kan, kemudian keliru ngeklik yang literasi membaca, justru ini lebih aman, malah aman karena datanya memang ada, sudah ada nilainya, karena pelaksanaannya di hari pertama. Tapi kalau keklik yang hari ketiga yang belum terlaksana, nanti akan jadi double Excel. Kemudian perubahan yang di master PhD 2024 ini, samplingnya saya sempat download tidak ya tadi, bentar, carikan untuk itu. Oke, ini pakai master yang kemarin Bapak Ibu. Di sekolah Bapak Ibu, adakah yang menjumpai seperti ini kasusnya? Jadi ada 3 siswa yang ke ekspor hasil nilainya. Tetapi yang atas nama Nurul Arindra ini nilainya kosong atau malah 0. Bentuknya seperti ini. Pasti ada. Nah, untuk di patch yang pembaruan ini nanti sudah akan hilang. Jadi yang muncul hanya nilai yang benar-benar melakukan ujian siswanya. Yang 0 ini akan tereliminasi, tidak akan terbaca di hasil ekspor. Di mana tempat ekspornya yaitu ada di menu ujian, kemudian pilih hasil ujian Bapak Ibu. Nih, di sini. Nah, nanti Excel ini didapat dari menu download. Silahkan klik download. Kemudian, nah ini akan dibagi per sesi. Sesi 1 dan sesi 2. Beda nggih rekapnya. Memang sengaja kita pisah supaya tidak double. Karena memang kamar untuk sesinya sendiri-sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu manual kalau mau menggabungkan, tinggal digabungkan yang sesi 1, pesertanya ditambahkan nanti yang sesi 2. Ini untuk yang hasil ekspornya. Kemudian yang saya maksud kaitannya nilai, itu ada di print ini ya Bapak Ibu. Yang muncul data KS-nya. Nah di sini. Nah ini kan penulisan NIP-nya tidak ada. Langsung ke angka. Ini sudah kami tambahkan untuk yang di Master PhD yang paling baru. Kemudian ini saya simulasikan bagaimana bisa nilainya muncul 0 atau double yang kemarin. Jadi gini Bapak Ibu, kita klik jadwal ujian. Kita jadwalkan ujian misalnya. Kemudian jadwal ujian kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi misalnya ini karena saya sudah selesai mengerjakan. Ada yang statusnya masih berjalan. Nah, sedang mengerjakan siswa kondisinya, kemudian tiba-tiba mati listrik. Nah, kemarin Bapak Ibu tidak sempat klik reset, tetapi langsung klik edit ini. Hapus. Kemudian langsung dihapusi. Ini akan tetap lolos dari sistem. Dan disimpan. Kita cek lagi. Kita cek lagi, nanti di daftar pesertanya akan hilang. Jadwal ujian, kemudian daftarnya. Nah, ini akan hilang tadi padahal sudah statusnya berjalan atau selesai. Nah, ketika Bapak Ibu upload, itu yang menyebabkan nilainya double. Tapi sudah kita antisipasi yang Master PhD ini akan membaca hanya 1.
Jadi tetap aman. Jadi silakan Bapak Ibu tidak melakukan riset pun sekarang sudah tidak apa-apa. Jadi langsung tidak perlu klik riset ini, langsung di del, kemudian dicoba login, akun siswanya sudah bisa. Itu nggih. Info terbarunya, jadi bisa secara prosedural lagi Bapak Ibu lakukan riset, baru dikeluarkan dari ini juga tidak apa-apa, atau langsung melakukan edit kemudian keluarkan dari peserta. Itu juga tidak apa-apa. Kemudian untuk progres sinkronisasi ini sudah kita pecah per sesi, harusnya lebih ringan. Data yang kekirim ke kita hanya data nilai hasil pelaksanaan tryout di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Untuk yang kemarin itu saya tidak ngehnya itu karena data peserta didik sama data KS, kemudian data sekolah itu juga ikut kekirim lagi ke server. Padahal itu tidak perlu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ini kasusnya mencoba untuk riset password siswa, mengganti secara lokal, kemudian disimpan. Nah, ketika disinkron, jangan kaget kalau passwordnya kembali ke 1 sampai 6. Karena untuk yang sekarang itu sinkronnya hanya menarik, tidak mengirim data peserta ujiannya yang terbaru. Jadi ketika ada perubahan di sini, ini akan tetap mengikuti data terakhir dari Dapodik atau dari server dinas. Seperti itu. Itu info yang kaitannya perubahan adanya sinkron ini. Kemudian, oh ya, perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekarang sudah bisa tampil. Oke, bisa mengakses laman ini Bapak Ibu sebagai acuan nanti. Ketika Bapak Ibu bingung, sebetulnya sinkron atau upload saya itu sudah berhasil masuk ke server dinas atau belum ya? Silahkan pantau melalui laman ini, kemudian nanti masuk ke data. Nah, di sini nanti akan saya tampilkan untuk hasil tryout. Untuk kemarin sempat saya tampilkan, tapi ini hasil tryout sudah saya riset. Ini saya peruntukkan untuk yang tryout kedua. Kalau mau melihat yang perankingan sekolah rata-rata, nanti bisa setelah tryout kedua mungkin akan saya tampilkan. Ini untuk progres sinkron bisa dipantau, jadi silahkan dipantau melalui sini Bapak Ibu. Ini up to date, ketika Bapak Ibu langsung sinkron, dia akan berubah paling enggak ya sekitar 10 sampai 15-an menitan update-nya. Upload juga sama, sendiri-sendiri ya, antara sinkron dan upload. Kalau sinkron ini hanya sekali ketika Bapak Ibu menarik data soal siswa sekolah, hanya dilakukan pertama kali ketika habis install PHD. Tapi untuk upload ini yang berulang-ulang. Jadi ini membacanya adalah uploadan terakhir. Jadi misalnya hari pertama sudah masuk di sini, kemudian hari kedua dengan upload lagi, yang akan muncul di laman landing ini adalah sinkron upload yang terakhir. Itu. Kemudian untuk kasus error login siswa 404. Nah, itu ternyata penyebabnya karena pindah sesi. Akibat tidak di-reset tadi Bapak Ibu. Tapi untuk VHD yang sekarang ini juga sudah aman. Sudah ketemu solusinya. Jadi misalnya sudah mau pindah sesi pun sekarang sudah seharusnya tidak muncul error 404. Seperti yang tampil seperti ini. Ini ternyata karena dia posisinya masih status berjalan, kemudian dihapus, sehingga ketika dipindah sesi 2, dia akan double membacanya. Karena sudah terdaftar di sesi 1, meskipun sudah dihapus, jika mau mengerjakan, dia loginnya pun langsung akan terdetek 404. Itu kemarin ceritanya. Kemudian apalagi ya masalah ini? Mungkin itu dulu
apa ada istilahnya masukan mungkin dari Bapak Ibu sekolah untuk persiapan tryout kedua ini bagaimana. Yang jelas nanti ketika ada proses perpindahan PHD tolong konfirmasi ke kami ya, biar kami tahu alurnya, karena setiap permasalahan di lapangan kalau kita tidak tahu alur dari awal sulit untuk mencari solusinya. Saya tuh. Itu dulu mungkin terkait pembaruan PHD yang terbaru. Untuk jadwal sinkron akan kami segera buatkan karena kami baru free kemarin, tadi malam aja masih quality control Bapak Ibu, jadi belum sempat persiapan. Itu mungkin yang bisa saya paparkan kaitannya adanya pembaruan aplikasi yang terbaru. Ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, bisa monggo. Ya. Oke Mas Doni, akan kami segera, tapi sabar nggih, karena kalau kita buka semua nanti pasti overload, nanti jenengan pusing juga. Nah, jadi kita tetap memikirkan, tidak hanya memikirkan 1-2 sekolah ini soalnya, tapi satu kabupaten masalahnya. 500 sekian. Data siswanya hampir 9.000 kemarin nilai di report server kami. Jadi tolong agak dimaklumi ya. Untuk virtual box yang sekarang, kalau virtual box-nya jangan dihapus Pak Rois, tapi yang dihapus cukup ini aja. PHD-nya aja yang dihapus. Oke, jadi virtual box-nya jangan. Virtual box-nya ini ibaratnya rumahnya, kemudian isinya itu servernya Debian ini tadi. Soalnya server pakai PC. Enggak apa-apa, mau pakai PC atau laptop kan sama saja Mas Doni. Tenang aja. Kita masih ada hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin masih bisa melakukan sinkron nanti. Mas Nurul, halo. Halo Bu, J. Itu kalau misalkan masih muncul username tidak ditemukan, itu berarti nunggu penjenengan buka dulu gitu ya? Ah ya, jadi notifnya berubah-berubah. Ada yang notifnya muncul belum boleh melakukan sinkron. Nah, ketika dicoba-coba terus nanti akan berubah jadi username tidak ditemukan. Sama saja. Oke, terima kasih. Oke, itu dulu mungkin. Ada lagi? Mohon untuk cara apa dibuat sebelum melaksanakan Mas. Oh, maksudnya upload hasil ujiannya gitu. Nah, untuk upload hasil ujiannya yuk ganti dibuat sebelum pelaksanaan. Itu agak riskan juga sih, udah sih. Karena apa? Ketika nanti ada troubleshooting di sekolah yang memerlukan koneksi sinkron, jadi nanti antara yang upload dan sinkron akan bentrok. Dan yang urgent kan justru yang mau akan melaksanakan ujian karena butuh sinkron kan. Misalnya harus terpaksanya ganti PHD karena ganti laptop. Jadinya kalau upload tidak perlu buru-buru sebetulnya. Karena ini tergantung Pak Asbani. Ketika saya sudah ditanyai, Mas, data hasil ASPD-nya mana? Nah, itu baru saya biasanya share grup untuk segera melakukan upload. Tapi kalau selama belum Pak Asbani minta data ke saya, sambil jalan nanti santai aja. Jadi sinkron bisa malam, siang, pagi, tinggal nanti kita bikin jadwal juga. Oke Pak, berarti PHD yang PA1 dihapus nggak apa-apa nih, walaupun kemarin data-data nilai yang masih kosong. Kosongnya itu muncul 0 atau kosong Pak. Coba dicek ini. Jenengan dari Pak Rois Prianto dari mana? Monggo bisa open mic
Silahkan gitu, bebas. Sambil ini saya cross check hasil nilai yang kemarin. Sudah saya bikinkan yang terbaru. Barangkali ada rekap saya yang masih keliru mungkin. Yang terbaru itu sudah di-share belum Mas Nurul? Di grup Bu. Kemungkinan jenengan masih pakai yang lama, yang Iya, hasil soalnya saya pesanan dapat A3S. kiriman lagi dari kepala sekolah itu kok masih yang lama, masih muncul 00 itu. Nama filenya ini Bu, ada revisi 1 yang kali. Oh, belum berarti. Koordinator. Nih, saya cek ya, Senin 1 Bu, punya jenengan. Hari Ya. ini sudah komplit. Senin. Ini komplit Bu. Oh ya, terima kasih. Ada nilai yang kosong ya. Ya, berarti itu yang belum tersampaikan ke kami, Mas. Kami Sudah masih saya kirim jenengan tumut grup proktor itu. Oh, saya belum masuk, belum. Koordinator. Oh Tugas iya. besar masing-masing protokol. Dia minta proktornya Semin Bu, nanti biar bisa. Oke, siap. Terima kasih. Dan tadi Pak Rois. Pak Rois ini SD mana gitu? Boleh open mic Pak? Pundi? Muhammad Piaman. Oh Piyaman. Nggih, Muhammadiyah Piyaman. nggih, Muhammad Piaman. Ini Pak, nilai jenengan komplit kok. Alhamdulillah. Nih. Oh, nggih. Berarti niku nganu Pak yang dikirim belum yang revisinan, Pak. Oh nggih, minta. Ya, berarti sakit dihapus nggih Pak berarti FH-nya yang lama. Ini kalau nanti jenengan mau minta, nanti tinggal request saja ke sinkron. Jadi Oh, nggih. teman di server saya. Jadi kalau nanti ganti PHD Oh, nggih. Matur suwun. bisa nanti. Dihapus saja, nggak apa-apa Pak. Nggih. Ini untuk Nggih, siap. nilai komplit, tidak ada yang 0. Mas di tryout Nggih, pertama siap Pak. Matur suwun. sampai 15 menit IP-nya hilang. Kalau ini permasalahan mungkin di router. Routernya akses DHCP-nya mungkin yang lemah Pak, atau sinyalnya terlalu jauh. Pak Muklis bisa open mic? Iya, Pak. Routernya pakai merek apa nih Pak? Routernya itu Mikrotik itu loh, Pak. Mikrotik yang dari Kemeninfo. Oh, itu posisinya yang ada di dalam lemari itu? Enggak, di apa namanya, di ruangan di tembok di kelas. Di kelas paling dekat. Box. Tapi dimasukkan dalam box yang lemari besi itu bukan Pak? Gede. Enggak dimasukkan, Pak. Oh, cuma Ditempel di dinding. Itu kemungkinan jenengan bisa masuk ke manajemen Mikrotiknya betul? Kita dicek maksimal usernya berapa? Enggak diberi akses sama yang Kemeninfo untuk masuk ke itu, apa namanya, Mikrotiknya itu. Sebetulnya Mikrotiknya itu sebagai router Pak. Kalau masih dihubungi dengan dia harus memancarkan WiFi, itu agak berat. Kemungkinan ya itu. Coba punya akses point tidak Pak? Nanti di cabang dimasukkan ke yang Mikrotik. Oh, ya, Pak. Kalau ini jelas soalnya kalau IP-nya hilang, koneksi internet Pak. Oh iya. Iya. Nilai. Sama SD Mendak juga sama. Kemungkinan tethering HP lebih kuat koneksinya daripada WiFi sekolah. SD Bundor 2.
SD izin bertanya Mas, misalnya uploadnya sekalian di hari terakhir setelah tryout tidak apa-apa, yang penting runtut. Runtutnya begini, saya praktekkan nggih. Nah, pilih ujiannya yang penting runtut. Yang literasi membaca, numerasi, sains, atau dibalik. Yang penting runtutnya itu semuanya terchecklist, jangan sampai ada yang kelewat. 3 mapelnya terupload nilainya. Nggak apa-apa, aman. Mau sains dulu, numerasi, membaca bebas. Ini memang besok uploadnya pasti setelah pelaksanaan tryout. Nilai terakhir. Di-share di sini mawon Mas Nurul. Oke, siap. Ini nilai ya SD Panggang 1, Pak. Iya, iya, betul. Ya, Yang nilai betul. yang terakhir tadi. Betul Mas Nurul. Isinya hanya satu sekolah maksudnya. Insert ya. Insert gambar kotak. Ngeser. Nah, sampingnya. Nah. Nilai. Bu, assalamualaikum. Oh, dalam keadaan terbuka. Ini sebentar lagi berangkat Bu, karena tadi ada kendala di pas kita sosialisasi di servernya. Ini menyelesaikan sesi tanya jawab mau berangkat. Bu. Sudah saya share ya di nyuwun chat Zoom. Waalaikumsalam. Monggo kalau mau di-download. Tapi itu ada yang keterangannya NA pager not available karena sudah kita lacak ternyata pindah PHD dan nilainya tidak terselamatkan, jadi dan ada juga yang belum upload nilainya untuk yang sains dan sebagainya. Monggo bisa cross check sendiri-sendiri. Oh ya, oke. Wait filter, sampun. Oke, yang belum menerima hasil yang kemarin tryout pertama bisa dibuka di chat Zoom. Sudah saya kirim. Tak sematkan juga biar enggak ketimbun. Bisa dulu. Ada lagi pertanyaan? Belum saya tutup karena ini nyuwun ngapunten saya harus lanjut ke ada dispo ke Kominfo Bapak Ibu. Jadi ini Pak Asbani juga tadi sudah menyumanggakan langsung bisa ditutup Mas kalau memang sudah selesai. Ada pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu? Kalau tidak saya cukupkan sekian. Ada kurangnya banyak saya mohon maaf, dan karena masih di bulan Syawal saya mohon maaf lahir dan saya dan Mas Dana mohon maaf lahir dan batin, banyak kesalahan, banyak dosa, menzolimi Bapak Ibu, sering jahil. Saya minta maaf Bapak Ibu. Semoga bisa kosong-kosong ya. Amin, sama-sama Mas Nurul. Cekap semanten, atur kula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nurul. Terima kasih. Terima kasih semua. Semangat.